Dunia hari ini berubah dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, informasi bergerak tanpa batas, dan cara manusia belajar pun perlahan ikut berubah. Perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia dipaksa untuk beradaptasi menghadapi disrupsi teknologi, perubahan ekonomi, dan revolusi digital. Mereka terus belajar hal-hal baru agar tidak tertinggal oleh zaman. Namun di tengah perubahan besar itu, ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan secara jujur. Mengapa begitu banyak orang belajar bertahun-tahun di sekolah, tetapi setelah lulus, mereka merasa tidak benar-benar memahami kehidupan? Mengapa banyak orang menghabiskan puluhan tahun mengejar pendidikan, namun tetap merasa bingung menentukan arah hidupnya? Untuk memahami persoalan ini, kita harus mulai dari sesuatu yang paling sederhana. Cara kerja otak manusia. Cara kerja otak manusia sebenarnya sangat sederhana, tetapi sekaligus sangat jujur. Otak hanya akan menyimpan sesuatu yang ia anggap bermakna dan penting bagi kehidupan. Jika sebuah informasi tidak memiliki makna, tidak memiliki relevansi dengan kehidupan seseorang, maka otak akan memperlakukannya seperti sampah sementara. Ia disimpan sebentar, lalu perlahan dihapus. Disinilah kita perlu jujur melihat apa yang sering terjadi dalam sistem pendidikan kita. Banyak orang belajar bertahun-tahun, menghafal begitu banyak materi, namun tidak pernah benar-benar diberitahu satu hal paling mendasar. Untuk apa semua ini dipelajari? Ketika seorang siswa belajar tanpa memahami makna dari apa yang ia pelajari, otaknya sebenarnya sedang berada dalam konflik. Ia dipaksa mengingat sesuatu yang tidak ia pahami relevansinya dengan hidupnya. Akibatnya muncul siklus yang sangat ironis. Materi dipelajari, lalu dihapus oleh otak. Kemudian dipaksa diingat kembali karena akan ada ulangan. Setelah ulangan selesai, otak kembali menghapusnya. Siklus itu terjadi berulang-ulang. Belajar, menghafal. Ulangan, lupa. Belajar lagi, menghafal lagi, ulangan lagi, lupa. Inilah siklus yang tanpa kita sadari membentuk pengalaman belajar banyak orang sejak kecil. Jika kita melihatnya lebih dalam, ini bukan sekadar masalah metode belajar, ini adalah masalah makna. Karena bagi otak manusia, makna adalah bahan bakar utama dari ingatan. Coba perhatikan sesuatu yang sangat sederhana. Seseorang bisa dengan mudah mengingat sebuah lagu ketika lagu itu terasa relevan dengan hidupnya. Misalnya ketika seseorang sedang patah hati, tiba-tiba lagu tentang perpisahan terasa sangat dalam. Setiap liriknya menempel di ingatan. Mengapa? Karena otak mengenali bahwa informasi itu relevan dengan pengalaman hidupnya. Ini penting untukku. Simpan. Begitulah cara kerja memori manusia. Namun bayangkan apa yang terjadi ketika bertahun-tahun seseorang dipaksa menghafal sesuatu yang tidak ia pahami maknanya. Bukan hanya pelajaran yang hilang, yang rusak adalah hubungan batin seseorang dengan proses belajar itu sendiri. Lama-kelamaan muncul sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur, trauma belajar. Tidak sedikit siswa yang sebenarnya tidak membenci ilmu. Mereka hanya lelah dipaksa menghafal sesuatu yang terasa tidak berarti. Itulah sebabnya ada fenomena yang sangat menarik di banyak sekolah. Pelajaran yang paling disukai oleh sebagian siswa seringkali bukan matematika, bukan sains, bukan sejarah, tetapi jam kosong. Jam ketika guru tidak datang. Jika kita berpikir secara logika sederhana, ini sebenarnya paradoks. Seorang siswa menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah. Orang tua mengeluarkan biaya besar agar anaknya bisa belajar. Secara logis, ketika jam pelajaran kosong, seharusnya siswa merasa dirugikan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Banyak siswa merasa senang ketika jam kosong terjadi. Mengapa? Karena jauh di dalam pengalaman belajar mereka, otak mereka sudah kelelahan. Mereka sudah terlalu lama dipaksa mengingat sesuatu yang tidak mereka pahami maknanya. Jam kosong bukan sekadar waktu istirahat. Bagi sebagian siswa, itu adalah momen terbebas dari tekanan belajar. Dampak dari sistem ini tidak berhenti di ruang kelas. Ia perlahan membentuk cara berpikir seseorang ketika dewasa. Ketika tiba saatnya seseorang memilih jurusan kuliah, seharusnya ada banyak pertanyaan besar yang lahir dari dalam dirinya. Seperti, apa yang sebenarnya ingin saya pelajari? Apa yang ingin saya pahami tentang kehidupan dan masa depan saya? Apakah jalan ini akan membuat hidup saya menjadi lebih bermakna? Namun dalam kenyataannya, banyak orang justru tidak sampai pada pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Pikiran kita seringkali menyempit menjadi satu pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Jurusan apa yang paling mungkin memberi saya pekerjaan yang layak? Di titik ini, pendidikan perlahan berubah makna. Ia tidak lagi dilihat sebagai proses memahami kehidupan. Ia berubah menjadi sesuatu yang sangat pragmatis. Sebagai alat untuk bertahan hidup. Setelah lulus, selembar ijazah yang seharusnya menjadi simbol perjuangan intelektual seringkali berubah menjadi sesuatu yang lain. Ia menjadi tiket untuk mengetuk pintu demi pintu kantor orang lain. Memohon kesempatan untuk bekerja, memohon kesempatan untuk hidup dalam aturan yang seluruhnya ditentukan oleh pihak lain. Semua itu bukan terjadi karena manusia tidak memiliki potensi. Tetapi karena selama bertahun-tahun sistem pendidikan kita jarang melatih satu hal yang paling penting. Inisiatif untuk berpikir secara mandiri. Sementara itu dunia di luar sana berubah dengan sangat cepat. Hari ini kita hidup di era ledakan informasi dan revolusi digital. Media sosial, mesin pencari, dan platform video telah mengubah cara manusia memperoleh pengetahuan. Banyak generasi muda hari ini tidak lagi belajar terutama dari ruang kelas. Mereka belajar dari internet. Dari video, dari konten digital, dari berbagai sumber yang bisa diakses kapan saja. Jika kita bertanya secara jujur kepada para siswa hari ini, di mana kamu lebih banyak belajar sesuatu yang baru? Banyak dari mereka akan menjawab, dari internet. Ini bukan sekadar fenomena kecil. Ini adalah tanda bahwa pusat pengetahuan sedang bergeser. Namun ironisnya, ketika perubahan besar ini terjadi, sistem pendidikan kita seringkali masih sibuk memperdebatkan satu hal yang sama, kurikulum. Padahal persoalan yang jauh lebih besar adalah, bagaimana pendidikan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Karena dunia kerja juga berubah dengan sangat cepat. Pekerjaan yang dulu membutuhkan banyak orang kini bisa dilakukan oleh jauh lebih sedikit orang karena teknologi. 10 orang menjadi 5 orang menjadi 2. Bahkan beberapa pekerjaan mulai digantikan oleh kecerdasan buatan. Jenis keterampilan yang dibutuhkan manusia berubah dengan sangat cepat. Pertanyaannya sekarang menjadi sangat penting. Apakah apa yang kita ajarkan hari ini benar-benar mempersiapkan generasi muda untuk dunia yang sedang berubah? Salah satu contoh sederhana bisa kita lihat dari cara kita mempelajari sejarah. Sejak sekolah dasar, kita belajar tentang tokoh-tokoh, pahlawan bangsa, tentang Jenderal Sudirman, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kat Nyakdin, Pangeran Diponegoro. Nama-nama itu terus kita dengar. Namun seringkali cara kita mempelajarinya hanya berhenti pada satu hal. Hafalan. Tanggal mereka lahir, tahun mereka wafat, padahal yang jauh lebih penting bukanlah tanggalnya. Yang penting adalah maknanya. Mengapa Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya ketika tubuhnya sakit parah? Mengapa Soekarno berani memproklamasikan kemerdekaan di tengah ancaman besar? Mengapa Muhammad Hatta memilih hidup sederhana sepanjang hidupnya? Mengapa Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan untuk rakyat? Karena mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kenyamanan hidup mereka sendiri. Ada harga diri bangsa, ada martabat manusia, ada masa depan generasi yang bahkan belum lahir saat itu. Mereka berjuang bukan karena jalan itu mudah, mereka berjuang karena jalan itu benar. Setiap generasi sebenarnya diberi satu kesempatan yang sama oleh sejarah, kesempatan untuk memilih. Apakah kita hanya akan hidup sebagai penonton, yang menikmati hasil perjuangan para pahlawan, atau menjadi generasi yang berani mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan itu? Karena satu hal yang sering kita lupakan adalah ini. Kehidupan yang kita jalani hari ini tidak lahir begitu saja. Kita berjalan di jalan yang pernah diperjuangkan oleh orang-orang sebelum kita. Kita berdiri di atas tanah yang pernah dipertahankan dengan darah dan pengorbanan. Dengan kata lain, kehidupan kita hari ini berdiri di atas pengorbanan para pahlawan yang rela kehilangan segalanya demi masa depan bangsa ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu. Pertanyaannya adalah tentang diri kita. Apakah kita hanya akan menghafal nama mereka di buku sejarah, lalu melupakan nilai perjuangan mereka dalam kehidupan nyata? Ataukah kita berani mengambil satu langkah yang sama pentingnya? Bukan hanya mempelajari sejarah, tetapi berani menulis sejarah kita sendiri.